Iya, shalom saudara, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita tetap berbahagia, kuat, dan sehat. Karena Tuhan yang menopang kita sampai hari ini, biarlah kekuatan kuasanya menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebab tidak ada tempat lain selain di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan hari ini, karena sukacita dari Allah itu kekuatan kita. Saya percaya kita semua ya tetap terpelihara di dalam kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya, sehingga kita melihat anugerah Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya, amin Tuhan. Yes, bahkan apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab apa saudara? Yes, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan sekalipun engkau jatuh, ya tidak dibiarkannya sampai tergeletak, sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, saudara, pujian ini berkata Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Bahkan mungkin sekalipun kita jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Kita harus percaya itu, amin saudara. Iya, dia tidak membiarkan kita. Katakan sama-sama, tangannya, tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, oh tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi, tangannya, 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 oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangan saudara dan saya, amin. Iya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa saudara. Karena itu jangan pernah takut. Kalau hari ini mungkin engkau jatuh, bangkit lagi untuk bertobat. Kalau hari ini engkau sedang putus asa, bangunkan imanmu. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Engkau yang menjagai kami. Kalau kami masih mulai ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan.
Kami mau menyembah Engkau malam hari ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata Engkau ajaib bagi hidup kami Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Mari angkat hatimu saudara, katakan pada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, haleluya, penuh kuasa. Amin Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami, bahkan di dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. hidupku tak akan goyah selama. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Amin, amin. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, takkan goyah iman kami sampai selama-lamanya, takkan goyah sebab Kau beserta kami ya Tuhan. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami, tidak akan goyah kami sampai selama-lamanya, sebab Engkau yang pegang tangan kami. Bahkan apapun persoalan, apapun masalah yang harus kami lewati di hidup ini, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami mau terus taruh iman kami Tuhan, kami mau terus harap kami kepadamu Bapa, sampai kami selesai menjalani semua proses pemurnian iman di hidup kami. Murnikan kami Tuhan, biar Engkau bentuk kami Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan, mungkin kami sedang ada dalam tekanan yang begitu berat. Kami percaya tangan Tuhan sedang membentuk hidup kami, tidak akan pernah berhenti. Kami berharap, kami tahu kami dibentuk supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman.
supaya hidup kami membawa kemuliaan-Mu ya Bapa. Lewat setiap proses masalah yang kami hadapi, kami boleh menjadi terang bagi orang lain. Ketika kami menang, kami boleh membawa kemuliaan Tuhan itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Pakai hidup kami Tuhan, sampai keluarga kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Bahkan sampai bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Bentuk kami Bapa, ubah kami Tuhan, supaya kami boleh dipakai bagi tujuan kemuliaan-Mu Tuhan di dunia ini. Ini hidup kami Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami Bapa, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, untuk menggenapi semua Tuhan firman-Mu dalam hidup kami, sampai keluarga kami Tuhan mengalami kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi saudara katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu atas hidup kami. Bahkan sampai keluarga kami penuh kemuliaan-Mu, sampai keluarga rumah tangga kami penuh kemuliaan Tuhan, sampai orang-orang di sekeliling kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai bangsa ini dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Kami datang memberi hidup malam hari ini. Ajar kami mengerti semua kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh terus menjadi berkat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya saudara baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Ya, saya ingin bacakan satu kesaksian nih dari Ibu Soraya yang ada di Pondok Indah. Iya, satu kesaksian saya terpapar COVID pada tanggal 24 Desember.
Saya dinyatakan positif COVID setelah saya di swab ya, dan saat itu secara manusia saya seperti tidak berdaya. Karena banyak kali saya mendengar berita sana sini yang cukup ya kita rasa khawatir dan takut mengenai orang yang terpapar COVID. Tetapi saat saya lemah, disitulah saya mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan saya tidak merasa ketakutan, bahkan hilang rasa takut itu. Tanggal 25 Desember, hari Natal, saya pergi ke RSPP untuk meminta keterangan dari dokter. Saya masuk ke IGD RSPP jam 8 malam dan saya kaget karena semua ruangan IGD itu penuh dengan pasien COVID. Sangat banyak jumlahnya. Tetapi kemudian saya tidak merasa takut, sama sekali saya tidak merasa takut. Saya hanya berserah kepada Tuhan, saya diambil darah dan saya juga di CT scan yang mengambil waktu beberapa jam. Karena saya dalam antrian banyak orang. Saya sendiri di ruangan IGD, di situ saya mulai berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan mati tetapi saya akan hidup dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Akhirnya saya selesai pemeriksaan jam 12 malam dan hasil CT scan memang terdapat virus corona di paru-paru. Akhirnya dokter izinkan saya untuk rawat jalan dan isolasi mandiri di rumah untuk 10 hari. Saya melakukan itu di dalam kesendirian saya di kamar, saya banyak berdiskusi dengan Tuhan. Dan saya merasakan dekat dengan Tuhan yang ada di samping saya dan menjaga saya. Tanggal 27 Desember, saya ditelepon oleh Ibu Debbie. Dan Ibu Debbie juga kaget kalau saya terpapar COVID. Lalu Ibu Debbie mulai mendoakan dan memberikan kata-kata yang menguatkan saya. Ada mujizat yang terjadi setelah selesai berdoa dan menutup telepon dengan Ibu Debbie. Sejam kemudian saya batuk-batuk dan mengeluarkan riak yang sangat banyak. Tetapi dari kejadian itu saya tidak lagi batuk dan tidak lagi ada riak. Bahkan biasanya saya minum obat untuk penurun demam. Malam itu saya tidak merasa demam lagi dan sampai Tuhan sembuhkan saya secara sempurna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Singkat cerita, saya melakukan swab lagi tanggal 4 Januari kemarin dan puji Tuhan hasil swab saya negatif dan saya bersih dari virus corona dan sudah lenyap. Tuhan Yesus sudah sembuhkan sempurna. Yang ingin saya bagikan bagi saudara-saudara di sini, jangan takut. Kalahkan ketakutan dengan memohon kepada Tuhan. Karena Dia yang punya kehidupan dan berkuasa atas hidup kita. Dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan penyakit kita yang sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Ibu Soraya, luar biasa. Ini seorang ibu yang setia ikut mesbah doa, ya, dan rajin terus ya, tidak pernah absen mengikuti mesbah doa. Ya, beliau juga bersaksi kepada saya bagaimana terus mendapat kekuatan dari setiap firman Tuhan. Ya, dan saya percaya ya waktu saya menelpon ibu itu, ya saya juga heran ya. Ibu Soraya ditelepon bilang, saya nggak takut Bu Debbie, saya nggak takut. Ya, yang terpenting adalah kita tidak takut saudara ya. Padahal Ibu Soraya ini juga sudah berumur loh saudara. Tapi kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita dan kita harus percaya bahwa ya kalau belum waktunya kita mati ya tidak akan mati saudara ya. Dan puji Tuhan Ibu Soraya berkata, aku tidak akan mati, aku akan bersaksi
bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan selesai berdoa sore itu, ya Ibu Soraya batuk-batuk dan mengeluarkan banyak riak, dan sejak saat itu Tuhan sudah keluarkan semua sakit penyakit termasuk virus itu. Tidak batuk lagi, tidak demam lagi, bahkan disembuhkan Tuhan. Berarti jaraknya itu hanya sekitar dari tanggal 24 Desember ke tanggal 27 Desember. Ya, itu singkat sekali saudara ya. Saya percaya ketika kita tidak takut maka sistem imun kita juga menjadi ya naik. Kenapa saudara? Karena orang yang tidak takut itu berarti sistem imannya itu lebih tinggi. Nah, hari-hari ini mari kita bukan hanya berusaha meningkatkan sistem imun kita, minum vitamin, minum air hangat, menjaga, berolahraga, berjemur, itu baik. Tapi yang terutama jangan pernah lupa, mari kita meningkatkan sistem iman kita. Termasuk salah satunya yang paling utama, jangan takut. Jadi pesan dari Ibu Soraya pada sore hari ini bagi kita semua, bagi saudara juga yang sedang terpapar COVID, jangan takut. Ya, karena memang dengan adanya virus corona ini yang sedang ditebarkan hari-hari ini adalah roh ketakutan. Dan ingat firman Tuhan berkata, aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan dari Tuhan, itu adalah roh yang bukan berasal dari Tuhan tetapi dari setan. Tapi Tuhan mau hari-hari ini mari kita melawannya dengan iman yang teguh. Percaya waktu saudara sakit, saya mau bilang ya, bahkan hari-hari ini saya banyak melayani orang nelpon kepada saya, mereka yang sesak. Ya, ibu sakit, saya tanya, enggak bu. Ibu kena COVID? Enggak bu, tapi saya tiap hari sesek. Kenapa sesek? Saya khawatir bu, saya takut. Ya, belum kena COVID udah sesek saudara. Bagaimana kalau kena COVID itu? Ya, jangan saudara ya. Jadi belum kena COVID udah sesek karena ketakutan. Jangan mau diintimidasi iblis. Tiap hari mari kita nyanyi memuji Tuhan. Apapun keadaannya nyanyi saja. Ya, kalau saudara takut, putar lagi mesbah doa. Ikut nyanyi memuji menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Hati yang gembira itu obat yang manjur. Lebih dari semua obat. Hati yang gembira itu obat yang manjur bagi tubuh kita. Karena itu mari kita terus bersuka cita. Jangan pernah kalah dengan keadaan, dengan sakit penyakit. Tapi kita mau kalahkan segala sakit penyakit dengan iman kita. Sistem iman dan sistem imun. Mari kita lanjutkan pembacaan kita hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-16, ayat yang ke-5 kemarin. Saudara, Tuhan berkata, jangan kamu menangis bersama-sama bangsa ini. Ya, kalau ada yang mati, jangan kamu ikut menangis. Kenapa? Aku yang melakukan semuanya. Bahkan Tuhan berkata, aku sudah menarik damai sejahteraku atas bangsa ini. Ya, aku menarik belas kasihanku atas mereka. Mengerikan ketika Tuhan mengambil kembali damai sejahtera yang diberikan bagi kita, itu satu keadaan yang sangat-sangat ya memprihatinkan lah. Karena kenapa? Manusia itu membutuhkan damai sejahtera. Seperti kesaksian Ibu Soraya tadi, sekalipun dalam keadaan sakit, terpapar COVID positif, waktu di CT scan ada di dalam paru-parunya virus itu. Tapi saudara, ketika dia tetap percaya pada Tuhan, ya ada damai, tidak takut. Karena orang yang tidak takut pasti ada damai sejahtera. Tapi orang yang takut, damai sejahteranya hilang. Ya, dan penyakit akan semakin bertumbuh banyak. Tetapi ketika kita damai, ya hati kita damai, tidak takut, maka tubuh kita melawan semua virus yang masuk. Jadi saudara, kalau damai sejahtera itu dicabut Tuhan, sangat berbahaya. Dosa menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera. Ayat yang ke-6 sekarang. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Ayat 7, tidak akan ada orang yang memecah-mecah roti bagi mereka. Tidak ada orang yang berkabung untuk menghibur dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Ya, saudara, mengerikan sekali ya, dalam budaya Yeremia ya tidak mungkin untuk tidak menunjukkan duka cita di depan publik. Tiadanya perkabungan menunjukkan kepada bangsa itu betapa sempurnanya kehancuran mereka. Begitu banyak orang akan tewas sehingga akan mustahil untuk melakukan ritual perkabungan seperti lazimnya bagi mereka semua.
Pada zaman itu kalau ada orang meninggal saudara, orang-orang yang berduka akan memakai kain kabung, kain putih, dan mereka akan menggundul kepala, tanda mereka berkabung. Tapi Tuhan berkata, pada zaman murka-Ku turun atas mereka, tidak akan ada yang berkabung. Orang mati gak ada yang tangisi lagi. Ya sudah tidak sempat ditangisi, kenapa? Banyak sekali yang mati. Ya, tidak ada lagi kesempatan saudara. Bahkan tidak ada lagi orang yang akan memberi dia piala minum, ya, penghiburan, ya, karena kematian ayah atau ibunya, ya, sudah tidak ada lagi karena bangsa itu, semua bangsa dan negeri dilanda oleh murka Tuhan. Ayat yang ke-8, janganlah engkau masuk ke rumah orang yang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan, ayat 9, ya. Semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Ya, Tuhan berfirman, ya, karena mereka tidak bertobat, pada zamanmu ini Aku akan menghentikan suara sukacita, nyanyian tidak akan ada lagi, sehingga yang terdengar hanya perkabungan dan kesedihan. Saudara, seringkali Tuhan itu ikut berperkara ketika melihat sesuatu bangsa atau manusia yang sudah bejat dan hidup dalam dosa. Saya mau kita semua membuka paradigma kita saudara. Virus corona ini ada nilai positifnya. Mari kita melihat dari cara pandangnya Tuhan. Nilai positifnya apa? Ya, tempat percabulan, nightclub, ya, diskotik, semua tutup. Ya, tidak ada terdengar suara lagi, ya, hiburan atau apapun. Yang positif dari virus corona ini yang kedua apa? Orang menyadari bahwa sungguh hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Kita berada sangat dekat dengan kematian, hanya berjarak beberapa detik saja. Dengan adanya virus corona ini orang semakin mencari Tuhan. Yang tadinya imannya biasa-biasa saja sekarang mencari Tuhan. Bahkan tidak sedikit kesaksian yang saya dengar. Ada rumah tangga yang dipulihkan karena keadaan ini. Tadinya mereka hidup sibuk sendiri satu dengan lainnya. Tapi karena adanya corona semua akhirnya stay at home. Dan mulai berdoa bersama, mulai bergandeng tangan bersama. Dalam setiap keadaan kita percaya Tuhan izinkan. Bagian kita di sini hanyalah apa? Mari berespon dengan benar. Tidak perlu terlalu takut tapi berespon dengan benar. Mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk membawa kita bertobat. Ya, Tuhan berkata pada Yeremia, pada zamanmu Aku akan menghapus suara kegirangan, suara nyanyian tidak akan terdengar. Ya, kenapa? Karena murka Tuhan turun atas bangsa itu. Tidak akan ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Tidak ada lagi pernikahan, pesta pora, sukacita, semua gak ada. Hari-hari ini pun kita semua ada di dalam banyak kegelisahan. Banyak yang bertanya, Bu, sampai kapan ini akan terjadi? Saya jawab, hanya Tuhan yang tahu. Bagian kita hari ini hanyalah berespon dengan benar sesuai firman Tuhan. Bahkan kita gak perlu tahu kapan Tuhan datang. Kita gak perlu bertanya atau mendengarkan nubuatan-nubuatan. Bagian kita, yuk kita setia melakukan firman Tuhan. Yuk kita hidup dalam kekudusan. Ayo kita bertobat mengejar perkenanan Tuhan. Itu saja bagian kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Ya. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan ya segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Saudara, ya, bangsa ini mereka itu sudah berdosa tapi tetap tidak merasa berdosa. Ya, Tuhan bilang kalau engkau sampaikan nanti lalu mereka berkata, ya, kenapa Tuhan mengancam kami dengan malapetaka? Ya, kenapa Tuhan menyampaikan apa dosa kami, apa kesalahan kami?
Ayat 11 di sana dikatakan, maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Ya, dan ayat 12, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat dan daripada mendengarkan kepadaku. Ya, Tuhan berfirman pada Yeremia, kalau mereka bertanya, kenapa Tuhan menghukum kami? Jawab, nenek moyangmu yang pertama telah meninggalkan aku, berpaling daripadaku dan menyembah Allah-Allah lain yang bukan Allah. Ingat para orang tua, dosa kita itu bisa turun menjadi kutuk bagi keturunan kita. Tuhan memperhitungkan dosa nenek moyang kepada keturunannya. Kenapa? Ya, mungkin ada yang bertanya, loh kalau keturunannya bertobat, kalau keturunannya sudah bertobat maka dosa itu dihapus dan kutuk itu dihapus. Tapi yang terjadi di sini, kenapa dosa nenek moyang Tuhan perhitungkan kepada mereka? Karena Tuhan berkata, nenek moyangmu sudah meninggalkan aku. Ya, mereka menyembah kepada berhala, tidak berpegang lagi pada Tauratku. Ayat 12 ditekankan, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat, ya. Bahkan kamu sendiri, kata firman Tuhan ayat 12, kamu berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ingat para orang tua, apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita? Teladan, ketaatan, dan iman kita itu akan menjadi contoh dan teladan buat mereka. Ya, kalau kita para orang tua hidup kudus, maka anak-anak akan melihat keteladanan itu. Ingat, keteladanan kita, ketaatan kita itu akan berbicara lebih keras daripada perkataan kita kepada mereka. Anak-anak melihat teladan orang tua. Ya, anak cucu kita akan melihat teladan kakek nenek orang tua mereka yang hidup taat kepada Tuhan. Dan keteladanan hidup itu lebih penting daripada sekedar perkataan. Ya, kita gak bisa berkata kepada anak kita, saudara, kamu jangan bersinah sementara kita sendiri bersinah. Kita gak bisa berkata pada anak, kamu jangan merokok padahal kita sendiri merokok. Ayo kita menjadi teladan. Kenapa? Karena dosa nenek moyang diperhitungkan kepada anak cucunya. Kalau anak cucunya tidak bertobat, iya jelas kalau nenek moyangnya tidak bertobat, pasti anak cucunya hidup lebih jahat. Ya, tetapi kalau anaknya cucunya sudah bertobat, maka dosa itu tidak lagi menjadi kutuk yang diperhitungkan Tuhan. Dengan kita hidup dalam pertobatan, kita memutuskan kutuk keturunan. Apakah ada kutuk keturunan yang diperhitungkan Tuhan sebagai dosa? Ada. Ya, kalau orang ini tidak bertobat, anak cucu kita tidak bertobat, maka dosa kita diperhitungkan kepada anak cucu kita. Tapi kalau kita bertobat, saudara, ya, tidak ada lagi dosa turunan yang diperhitungkan. Kalau orang bertobat menerima Yesus, hidup dalam kebenaran, maka kutuk itu sudah diputuskan. Ya, bagaimana cara memutuskan kutuk? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tidak ada kutuk yang akan turun. Sekalipun engkau Kristen, kalau engkau hidup dalam dosa, engkau berbuat cemar, engkau hidup dalam kenajisan, dalam kepahitan, dalam amarah, iri hati, sirik, maka saudara, kutuk itu akan tetap turun kepada keturunanmu. Bahkan kutuk orang tua itu tetap diperhitungkan kepada engkau. Hari ini mari kita bertobat, biar semua firman yang sudah dibukakan oleh Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, dan kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang terus setia pada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan pakai hidup kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, untuk kami boleh terus mempraktikkan iman kami, dan kami menjadi orang-orang yang setia. Saudara, ya, bangsa ini memberontak terhadap Tuhan, bahkan anak cucunya hidup lebih jahat. Ya, meninggalkan perkataan Tuhan, meninggalkan firman Tuhan, dan tidak berpegang kepada kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Satu, ketaatan.
Hanya ketaatan yang Tuhan minta. Waktu kita taat melakukan firman, Tuhan disenangkan. Hidup kita berbuah bagi kemuliaan-Nya. Saya percaya hanya orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran yang akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena itu saudara, mari kita renungkan hidup kita selama masih ada di tahun yang baru ini. Kita melangkahkan kaki dalam perkenanan-Nya. Kalau engkau mau melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, maka tidak ada cara lain. Mari kita taat pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berusaha melakukan supaya apa? Anak cucu kita tidak terkutuk karena perbuatan kita. Sebaliknya mereka boleh diberkati karena hidup kita yang ada dalam ketaatan firman Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman ini. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara. Biar kita mau dipakai menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman, membawa pemulihan. Karena roh Tuhan ada pada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terus mau disempurnakan. Pakai kami Tuhan, hidup kami, bangkitkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan membawa pemulihan itu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Lagi bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana, sampai keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami membawa kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terus ubahkan kami menjadi seperti Engkau dan pakai hidup kami membawa terang Tuhan. Terutama dalam keluarga kami sebagai gereja terkecil, suami, istri, anak-anak, kami mau terus hidup berkenan dalam perkenanan Tuhan. Bawa keluarga kami untuk terus ada dalam perkenanan-Mu Bapa, sehingga setiap persoalan bahkan apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan melihat jalan keluar sebab Tuhan memberkati keluarga kami. Berkati suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri-istri menjadi penolong anak-anak juga. Bahkan Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara keluarga kami yang belum bertobat, jadikan kami menjadi imam di tengah rumah tangga yang berdiri bagi keluarga kami di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan juga keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, anak cucu kami semua, bahkan semua mereka yang di usia senja Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan para single parent Tuhan menyertai, tidak pernah sendiri sebab Tuhan menopang. Berkati juga setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan kami percaya, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi karena Tuhan yang menghendakinya. Kalau penyakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tahu roh Allah ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang bergumul keluar dari ikatan dosa, pergumulan yang berat, dari tekanan-tekanan masalah apapun, Tuhan tolong menjadi jawaban bagi mereka. Tuhan, mereka yang ingin keluar dari kenajisan percabulan homoseksual, lesbian, mereka ingin keluar dari perselingkuhan, dari ikatan rokok, minuman keras, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan perjudian, narkoba, mereka ingin keluar Tuhan dari kemarahan, dari kepahitan, kekecewaan, dari ketakutan, dari intimidasi, dari depresi, kecemasan. Kami dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di sorga. Karena Tuhan
Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Setiap mereka juga yang ada dalam pergumulan, hutang piutang apapun yang sudah masuk lewat WA, telepon, SMS, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun Tuhan sanggup menjamah, tidak pernah terbatas kuasa-Mu Bapa. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan orang-orang yang berkekurangan, bahkan mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini berkekurangan. Tuhan, Engkaulah tempat jawaban. Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Persiapkan setiap kami untuk terus Bapa di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Bapa. Terus juga Engkau terus memberkati Tuhan mereka yang ingin punya keturunan, yang ingin memiliki anak. Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi akan dipercayakan kepada setiap pasangan yang layak di hadapan Tuhan. Persiapkan dulu kami sebagai orang tua yang benar, supaya kami juga melahirkan anak-anak yang benar yang menggenapi firman Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara ini. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Presiden Jokowi dan juga wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai senantiasa dalam kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, dalam hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Juga semua jajaran kabinet, anggota-anggota di parlemen yang ada, bahkan MPR, DPR, kepala-kepala wilayah daerah Tuhan, dari gubernur, wali kota, camat, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka boleh sungguh-sungguh menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari korupsi dan cinta uang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan menyertai. Bahkan kami juga percaya Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, TNI, Polri yang terus menjaga NKRI dalam satu kesatuan. Tuhan berikan hikmat, semua petinggi-petinggi di dalamnya Tuhan jagai dengan anugerah-Mu. Bahkan Tuhan memberkati para tim medis, suster, dokter, perawat, semua yang ada di garis terdepan mengatasi COVID. Tuhan memberkati dan menyertai, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan, segala ketidakbenaran, ada oknum-oknum yang coba mengambil keuntungan di dalam COVID ini. Tuhan, kami berdoa biar ada kesadaran kepada mereka untuk bertobat, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan karena COVID. Karena itu kami percaya Tuhan, semua yang terjadi Tuhan izinkan. Kami tahu kalau sudah waktunya kami dipanggil, tidak ada yang bisa menahan. Tapi kalau belum waktunya, tidak ada satupun kuasa yang bisa merenggut nyawa kami. Bagian kami mempersiapkan hidup yang layak. Kapanpun Tuhan jemput, kami siap Bapa. Biarlah segala pujian, hormat bagi Engkau yang berkuasa atas hidup kami, memberkati bangsa-bangsa, benua-benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua orang yang berdoa di dalamnya Tuhan bekerja. Setiap persoalan mereka juga Tuhan campur tangan. Bahkan tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena COVID, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa corona di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya semua mendatangkan pertobatan atas hidup kami. Bahkan kami percaya atas dunia ini Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai dan memberkati dengan keamanan yang daripada Tuhan. Bawa iman kami terus berjaga-jaga dalam Engkau di hari-hari terakhir ini. Kami semakin mengejar kekudusan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati dan tetaplah setia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada orang yang membutuhkan agar mereka juga dibangkitkan dan dikuatkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan sebab ada penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan shalom.